Waktu gue nonton Train to the End of the World tuh awal-awal tuh kayak rasanya ya kayak nggak jelas kan tadi dengar gue ngomong. Sama itu yang gue rasakan. Anime ini kok tidak jelas. Ini kenapa ini bisa terjadi? Gua Digo. Gua Paul. Demon Slayer di season ini bagus banget loh. 10 menit terakhir tapi. Menit terakhir doang ya. Tapi orang-orang di internet suka banget men Demon Slayer di season ini, katanya Demon Slayer nih season ini wow gitu. Iya, ini gue bisa nge-sums up Demon Slayer season ini. Oke, coba. A high budget of nothing. Wow. Of nothing. Karena arc ini memang pendek banget kan. Iya. Arc ini cuman training arc doang. Dan abis itu rasanya jadi kayak anime One Piece, jadi padding dipanjang-panjangin. Oh iya sih. Dan gue rasa tuh dipanjang-panjangin itu agak maksa gitu loh. Ya gue senang sih dapat beberapa momen-momen yang lucu gitu kan, dapat interaksi atau kayak kalau bilangin ini kan calm before the storm gitu kan. Ya cuman gue rasa kayak gue ngelihat Muichiro main pesawat kertas tuh kayak too much deh. Iya. Kan maksudnya ya karena kayaknya intensi di season Hashira Training Arc tuh ya kita siap-siap nih karena di season berikutnya atau bukan season berikutnya ya, ntar kan jadi movie kan. Iya, jadi trilogy. Iya, trilogy. Dan ini tuh trilogy Infinity Castle. Jadi kemungkinan belum tamat itu kayaknya. Kita bakal bisa lihat di Slayer sampai 2030. Nah, itu dia. Jadi kayaknya intensinya adalah kita kenalan dulu nih sama Hashiranya biar kita lebih deket. Jadi pas ntar di arc berikutnya kita lebih bisa. Jadi bisa langsung ke actionnya aja. Iya, kita lebih deket nih sama mereka, jadi kita bisa seru loh nonton mereka. Tapi bener sih, kayak gue rasa tuh mereka nih budgetnya banyak nih ya. Biasanya buat bikin satu season. Tiba-tiba kebanyakan ngomongnya nih. Jadi diselip-selipin kadang fight scene kan. Bener. Kadang adalah si Sanemi berantem gitu sama Gyu kan keren banget. Cuman kayak 1 menit abis itu udah ngobrol lagi. Gitu. Iya, abis itu hahi. Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri guys. Episode terakhir setelah menit 16. Baik lagi. 10 menit terakhir. Itu salah satu episode buat apa sih namanya cliffhanger. Ke arc perang di shonen yang hype menurut gue. Terhype menurut lo ya? Salah satu yang terhype ya. Karena kerasa banget kan waktu semuanya jatuh ke Infinity Castle, masing-masing tuh kayak punya reaksi sendiri. Kita bisa lihat, kita juga punya pertanyaan kayak Zenitsu kenapa tiba-tiba udah nggak teriak-teriak gitu kan. Buat yang udah baca manga diam ya. Iya udah jangan kasihan. Udah. Ya intinya seru sih. Intinya bener hype banget karena Zenitsu-nya sih menurut gue yang nge-carry hype-nya ya. Dan soundtrack. Soundtracknya sih. Soundtracknya lit banget man itu. Kalau di meme tuh yang tau gak sih yang nulis sambil kebakar itu kayak yang pianonya kebakar. Iya, kebakar gitu kayak deng. Tapi hype banget sih bener. Iya. Jadi begitulah Demon Slayer, kita tunggu aja tahun depan kan kita mulai tahun depan ya? Triloginya. Oke. Tuh guys. Yang 3 tahun lagi tambah 2 tahun buat arc terakhirnya lah. Mungkin ya, nggak tahu deh gimana. Kita tunggu aja. Tapi di luar dari itu banyak banget season ini. Dimana winter kemarin kita rasa kayak nggak terlalu banyak sih. Apa sih namanya banger-banger sekarang anime. di sini ngumpul semua ya banger-banger. Iya, ini banyak banget. Tapi sebelum itu kita harus ngomongin tentang lanjutan dari winter dulu, sisaan. Apa bilangnya? Sequel ya? Bukan. Lanjutan dari winter kan yang 24 episode kan. Yang seperti Dungeon Meshi ya kan teman-teman gitu. Mana Dungeon Meshi 12 episode ke belakang makin nggak tahu arahnya mau kemana. Ayo siapa yang ngira Dungeon Meshi itu cuma anime masak? Cuma anime masak kok. No, enggak. Iya orang cuma masak. Intinya masak tapi masaknya ini ya, cooking ya. Mereka mau masak waktu itu kan. Gila, gue suka banget sih. Ini salah fantasi yang sangat bagus sih. Gue sangat appreciate bagaimana mereka ngebuat world building di dungeonnya dan semua anatomi dan itu detail piramidanya gitu-gitu detail banget loh itu. Dan buat yang udah nonton Griffin ya itu episode itu ya. Griffin itu dan itu sih dan itu kan bareng sama ini kan flashbacknya Senshi. Flashbacknya Senshi kan. Itu jadi kita lebih kenal ya. Dan gue baru ngeh itu di episode itu loh.
kita tuh udah berapa episode jalan kita belum kenal Sensi sebenarnya. Iya. Gue baru ngeh kayak emang kalian kenal sama dia? Oh iya ya. Gue belum kayak kenal personal gitu loh. Ternyata baru dikenalin lagi di situ dan Betul. dan masa lalunya sih respect. Gila sih. Gitulah. Terus juga tadi ngomongin tentang Demon Slayer ada banyak juga sequel yang ini betul. hitungannya nih, gue nggak nyangka akhirnya keluar. Oh ya. Iya, seperti Black Butler guys. Yes, my lord telah kembali. Oh, lu salah satu penonton Ikemen gitu. Enggak, cuman kan dulu kan Black Butler sangat terkenal. Iya sih, sangat. Dan gue juga akhirnya nonton dong Black Butler, lihat perjalanan Ciel dan Sebastian. Dan gue gak nyangka banget ada season baru lagi gitu kan. Ya gue nonton, tetap Black Butler. Cuman ya, kayak cerita ya, Black Butler aja. Ini buat ini ya nge-reward penonton yang dulu ngikutin. Ya Terus lanjut. di era modern ini, baik lagi gitu ya. Iya, ada juga The Irregular High School, cuman gue nggak nonton, sorry guys. Dan juga ada juga Slime Tensei atau yang kita bisa bilang season ngobrol. Lu bayangin gue, 8 episode isinya rapat. Waduh. Ya ini kayak ini nggak jatuhnya kayak Hashira Training Arc itu nggak sih, kayak lu dekatan lagi sama karakternya gitu. Beda, ini kan kalau misalnya itu kan ada kita at least tahu nih kayak misalnya nih si Gyomei, kita kan nggak pernah kenal nih Gyomei, kita akhirnya bisa kenal backstory-nya atau kayak kita bisa di selipin training arc-nya. Ini enggak lu bayangin nih kayak rapat paripurna dibikin 8 episode, mereka cuma duduk ngobrol dan bahkan shotnya tuh nggak dibikin menarik gitu loh. Maksud gue banyak anime yang kayak ngobrolnya tuh bagus, menarik gitu, kayak tensinya tinggi. Tapi ini cuman kayak di ruangan ada sofa, ada meja kayak bla 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 bla, cut tuh, bla 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 bla, cut tuh. Tiba-tiba udah ending. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada eskalasinya gitu ya, nggak kayak lu jadi apa sih intrik gitu sama obrolannya untuk kayak ini bakal jadi apa nih. Ya mungkin inilah ini Call Me For The Storm. Gue pakai itu terus kayak itu keren. Ya mungkin ya. Mungkin kan nggak tahu. Terus ada apa lagi dia buat sequel di season ini? Sequel nih bro. Sequel sih udah sih ya. Enggak sih, masih banyak sih sebenarnya. Nih ada Hibiki Infonium. Oh iya. Season 3. Nah itu anime apa ya bilangnya? Anime Kyoto Animation is Enggak back, moe, bro. bukan moe ya? Bukan moe. Musik. Ya itu anime musik yang wholesome. Tapi dengan drama high school yang bumbu high school yang menggemaskan dan menyenangkan, seru. Iya gitu betul bagus. Nah, itu buat yang teman-teman yang nonton di season ini lanjut lagi tuh. Tamat ya basically. Tamat akhirnya. Tuh, bagus. Dan Kyoto Animation as always bagus banget. Mereka looking flexing mereka bagus lah pokoknya Kyoto Animation GOAT dah. Nggak usah banyak di ini banget ya, emang udah bagus pasti. Ada lagi men lanjutannya. Ada. Shonen modern yang fanbase-nya sangat dicintai sama fanbase anime. Betul. Itu My Hero Academia. Wow. Sudah kembali lagi guys, Balik season lagi. 6. Kita kembali lagi di War Arc yang melawan manusia paling di OP-OP-in. Oh, di OP-OP-in. Iya sih, di OP-OP-in. Soalnya menurut gue tuh semenjak season 5 terakhir tuh Shigaraki ini dibuat kayak gue nggak tahu cara ngalahin Shigaraki gimana dan gue takutnya ke depannya ini ya kayak tau gak sih karakter-karakter kuat di anime itu yang writernya pun bingung ngebunuhnya gimana gitu loh. Iya, gue takutnya. Gue nggak baca manganya sih, gue nggak tahu sih. Jadi gue sampai nontonnya kayak ini kayak gue takutnya tuh matinya nggak jelas gitu, ngerti gak sih? Mungkin ya, nggak tahu ya. Kayak dulu kayak Madara itu loh, di Madara di Naruto kan kayak ini kan kuatnya nggak jelas nih. Terus ternyata dia ujungnya di backstep gitu kan kayak. Ya, terus tiba-tiba muncul ada Kaguya guys gitu kayak gitu. Ini gue nggak tahu. All for One kan. All for One Kaguya ya. Kemungkinan mungkin gitu ya, gue nggak tahu sih. Tapi soalnya kayak ditunjukin banget nih. 2 episode pertama kan lawan ini nih Star and Stripes. Ya. Star and Stripes udah kayak dibikin ini kayak itu broken pak. Kekuatannya broken pak. Broken banget. Tapi terlalu broken, terlalu imba. Gue rasa kayak oke, plot armor ya menangkar plot armor ya. Wah iya sih bener juga sih, kayaknya plot armornya kuat banget sih. Kayak itu quirk-nya dia yang rahasia dia, ada namanya quirk-nya plot armor. Kan All for One kan punya quirk banyak kan, nyolong quirk banyak kan. Kayak ada satu quirk yang Shigaraki nggak tahu namanya plot armor sih. Lucu sih kalau ada namanya quirk namanya plot armor ya. Kayaknya ada sih pasti. Masih ada ya? Ada, punya Deku.
Tapi sekarang masih ongoing sih, udah mulai ke Iya, episode 15, udah mulai lawan Shigaraki. Udah perangnya udah mulai ya basically. Udah kan udah mulai dari kemarin. Udah makin Nah, ininya udah maksudnya makin kayak- panas, makin panas. Ya udah apa sih namanya? Udah iya sih udah panas lah, udah escalate gitu lah. Iya, betul. Udah kayak Deku udah ketemu sama long lost brother. Ya udah, pokoknya itulah tentang Itulah, My Hero Academia ya. kita nggak usah detail banyak-banyak, tapi ya gue bisa bilang mulai seru lah, mulai bisa diikutin seru. Gitu. Terus juga ada movie yang baru keluar di bioskop. Sebenarnya udah lama sih. Pas video ini keluar udah turun dari bioskop sih. Gundam Seed Freedom. Kita sempat pernah bahas sih Pernah sedikit bahas di episode sebelum-sebelumnya. tapi ya karena ini masuk season ini ya Gundam Gundam ya. Seed Freedom ya, bagaimana menurut kalian Gundam Seed sudah kembali dan ya banyak fan service-nya dan segala macam. Fan service, maksudnya fan service kayak momen gitu loh. Aduh kenapa di kepala gue kalau fan service tuh Jelek ya. iya, aduh sorry ya guys ya, karena yang sering terlihat gitu, tapi ada fan service lain. Iya, pokoknya Itu kayak kayak- banyak momennya kayak kalau lu ikutin Gundam Seed, pas udah lihat mereka Ntar udah ini ya. berapa tahun kemudian. Iya, ter apa namanya? Iya. Terbayarkan. Iya, dan Dewa Kiroyama tuh masih dewa lah. Masih dewa. Masih dewa. Masih apa? Plot armor the strongest plot armor in anime first. Iya. betul. Dan tentu saja gue satu lagi Apa nih, Bang? buat sequel adalah salah satu sequel yang paling santai, anime yang paling santai yang pernah saya tonton. Anime healing kita semua, guys. Iya. Eurocamp season 3 ya? Iya. Walaupun art style-nya berubah, cuman tetap enjoyable. Kayak kayaknya layer tipis aja deh yang berubah, tapi intinya spirit untuk menyembuhkannya masih ada. Masih ada. Spirit untuk kayak nyantai. Betul. Lagi. Seru. Aduh, Iya itulah. bener sih Bangersnya lumayan ngumpul sih. Bahkan sequelsnya aja lanjutannya Bangers sih. Bener, lumayan bener, Bangers bener, gitu. bener. Iya kan? Iya. Berarti Tapi nggak berhenti di situ, Go. makanya nih. Gak mungkin. Selain sequels tuh ada itu, ada apa sih namanya? Ada anime yang baru-baru keluar anime juga. Baru, ya, anime baru keluar. Heeh. Iya, nih kita sebut lagi ya oleh nih. Ini seru nih anime baru keluar nih. Kita mau nyebut yang mana dulu nih? Kita mau mention yang mana dulu nih? Gue Dulu, pengen coba yang dulu. mana? Yang Tadi kan kita udah ngomongin tentang anime healing Oke. buat orang-orang pada Bilang apa? Kayak buat fans anime ya, buat orang-orang yang orang-orang pengen santai. Kayak nyantai. Ini ada juga anime healing buat orang dewasa. oh, tadi bukan buat orang dewasa ya? Enggak, ini anime lebih mature kasarnya kayaknya. Iya, lebih mature pembawaannya. Pembawaannya lebih mature ya. benar-benar. Karena di sini anime ini menceritakan, mengajarkan Iya. kita Betul. apapun masalahnya, solusinya adalah alkohol. Wow, itu cara yang sangat salah untuk menerima anime ini ya sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau ada masalah tuh diomongin, minta pendapat orang lain, bukan alkoholnya yang lu terima. Anime apa sih namanya? Bartender Glass of God. Glass of God. Tapi bener sih kalau gue pikir-pikir lagi ya anime healing yang lebih mature sih rasanya, karena konflik-konfliknya kan rata-rata lebih mature ya. Dan emang gue rasa sih masalah-masalah yang dialamin di situ tuh kayak emang masalah-masalah yang orang dewasa daripada udah kerja tuh ngalamin kan. Iya, iya. Overworking atau kayak nggak puas dalam satu hal. Ya. Dan karakter utama kita nih mempunyai semua jawabannya dalam bentuk minuman. Kayak apa, bartender yang kayak lu coba cerita aja nih lu lagi kenapa, lu habis ngadepin apa. Terus lu oke, siap. Enggak, bartender tuh kayak Sherlock Holmes. Oh iya. Gua datang lihat lu tuh keringetan sedikit di bagian dahi. Artinya tuh lu tuh lewat transportasi lu naik busway. Jadinya lu selalu berdiri kan. Oke, akhirnya gua bakal kasih lu alkohol ini, tapi gua kasih Red Bull dikit. Biar lu kuat buat pulang. Buset. Cuman buat ngeliat lu doang gitu ya. Iya, ngeliat ada keringet di dahi di leher gini doang nih. Kayak Sherlock Holmes, man. Kayak itu amazing sih. Dan tiap yang datang kan beda-beda, berarti dia nyiapin lagi kan kayak apa lagi nih. Berarti emang Glass of God gitu ya, emang dewa nih, bartender dewa, Bro. Iya. Tapi di luar dari itu memang itu anime yang santai banget nontonnya, gue seneng banget nontonnya. Iya. Dan tadi bercanda sih sama alkohol. Zaman alkohol. Harus ngomong ya, obviously bercanda ya guys. Iya, semua masalah selesai bukan sama alkohol. Iya. Tapi ya gue seneng aja sih nontonnya sih. Ya itu gue lumayan enjoyable sih. Enjoyable sih. Terus ada apa lagi di gue buat anime banger ini? Gue mau nyebut yang mana dulu ya?
Karena banyak nih. Emang kebanyakan sih. Emang kebanyakan sih. Doraemon. Tapi time travel. TV Bond. TV teman-teman. Bond. Banyak yang nonton tuh gara-gara cuma keluar di Netflix. Banyak kan nonton? Kayaknya banyak yang nggak tahu sih. Banyak nggak tahu ya. Oke, ya intinya basically Doraemon tapi time travel. Kenapa gue bilang Doraemon? Karena asalnya Doraemon sih. Ya karena Asalnya Doraemon banget sih. kreatornya Kreator Doraemon. obviously. Ini menceritakan tentang canon event. Basically ya. Jadi ya sebenarnya apa ya kalau kalian mungkin nonton Loki di Marvel gitu ya, TVA kan. Basically sebenarnya ya mereka time police, some kind of time police gitu mereka. Time Police Bond kan. Ya makanya namanya TV Bond ya, TV Bond Time Police Bond. Iya. Karena mereka ya balik ke masa lalu terus kayak ya menyelamatkan beberapa orang di masa lalu dan segala macam gitu. Kayak episode tuh one of gitu. Jadi tiap episode tuh kayak punya konflik apa karena mereka ke time period yang mana. Habis itu balik lagi next episode tuh kemana, next episode kemana gitu sih. Ada asik kan tapi asik gak? Lumayan sih, lumayan. Enteng, cuman kalau gue pribadi jujur, gue expect lebih nih akan ada, time-nya akan lebih rumit gitu, akan complicated kayak misalnya nonton Steins Gate gitu kan. Ada apa balik terus kayak ada butterfly effect gitu. Ternyata ya ekspektasi tidak, jangan berekspektasi terlalu complicated terhadap ceritanya. Ini lumayan enteng aja sih menurut gue. Tapi ya menarik lah, lu lihat kalau lu suka sejarah gitu ya, gue suka nih time period ini, ya lu nonton ini akan kayak, kerennya ke masa ini gitu loh, menarik aja enteng gitu, jadi gitu. Itu sih TV Bond gitu sih, oke lah, oke aja. Apalagi ya? Ngomongin tentang time period, ada juga nih anime yang remake sih hitungannya. Remake dari yang anime yang sebenarnya belum tamat tapi gue nggak ngerti kenapa di remake. Mending dilanjutin. Iya ya, kenapa Iya. remake? Apa sih emang? Ini tuh gampang banget kalau misalnya mau nanya nih, ini anime tentang apa sih? Tentang apa ya? Ekonomi. Anime ekonomi. Iya. Aja lucu banget. Anime musik, ya kan? Anime action, anime ekonomi. Belajar ekonomi. Spice and Wolf. Spice and Wolf. The merchant meets the Furis. Ya teman-teman, salah satu best girl pada zamannya Holo telah kembali dan Best dia girl pada masanya. lebih HD lagi. Kembali lagi dengan lebih HD. Betul teman-teman. Buat mata-mata zaman sekarang nih yang suka lihat HD. Iya. HD. Dan menurut gua ini sebuah remake yang bagus. Iya. Dan Dan katanya mereka akan niatnya namatin cerita Spice and Wolf ini, bukan digantung di season 2 lagi. Berarti di remake ini akan tamat gitu ya? Iya, di remake ini akan diniatin buat ditamatin. Jadi gua sangat excited sih. Dan tetap adaptasi yang bagus kok. Mau yang dulu sama yang sekarang tetap bagus. Iya. Ya ini balik lagi nih sama juga ya, menurut gue ini cerita yang enteng juga sih. Konfliknya mungkin tidak enteng ya, mungkin konfliknya agak berat gitu ya, perekonomian itu. Cuman cara mereka ngebawain ceritanya enteng sih. Iya, dan ini juga setidaknya fantasi tapi fantasi yang Iya. realis jadi kayak low fantasy gitu loh. Iya, bukan yang perang sama naga yang kayak gitu-gitu kan. Bukan mage gitu-gitu, tapi enteng aja. Oke sih. Ada juga gue yang Apa perang lagi nih? tapi dibikin-bikin. Apa tuh? Ini tentang sebuah tim Super Sentai. Oke. Super Sentai ini. Super Sentai. ini. Tapi kita ngambil ceritanya bukan dari Super Sentai-nya. Oke. Dari kroconya, bro. Itu menarik sih teksnya. Go Loser Ranger. Atau orang-orang gadang-gadang dulu pas awal-awal adalah The Boys tapi anime. Oh, iya oke. The Boys tapi anime. Ya, I see. Bisa lihat gua. Ya, lucu sih, menarik. Gua tertarik 3 episode pertama. Oke. Beberapa episode pertama kayak, ini satu orang ini pengen banget ngebunuh. Ini nggak spoiler ya guys. Ini ceritanya Sentai Power Ranger yang ceritanya udah berhasil ngalahin bosnya, tapi mereka biar dapat tenar dan fame mereka ngulang-ngulang dijadiin rutinitas. Ya kan? Dijadiin rutinitas. Abis itu jadi disiksa lah si kroco-kroconya kan, karena harus dikalahin terus tiap hari Minggu lagi. Dan lucunya kan tayangnya kan bisa hari Minggu kan, santai-santai gitu Iya. Indonesia kan. Iya benar. Nah disitulah abis itu ada satu orang nge-rebel satu kroconya buat ngelawan sistem, karena ternyata nih Power Ranger ini gak sebaik itu gitu kan. Yang warna Power Ranger merahnya Homelander. Iya.
Cuma takes yang menarik sih ya untuk ngelihat ya lu kacamata orang biasanya lihat Super Sentai itu superhero gitu. Apalagi yang dari paling bawah kan kita nggak ambil perspektif dari kroconya banget kan. Cuman gua nggak sukanya, gua kecewanya adalah kenapa di tengah akhir ke episode itu kayak kok Kenapa? kok Apa yang lu rasakan? kok jadi itu ya ada arc di mana dia harus keterima jadi cadet terus kayak jadinya ada turnamen-turnamennya gitu ya, Bu, ada tes-tesnya gitu loh. Kok jadi kayak gini ya ceritanya ya. Oh. Kenapa nggak lebih Explore ke tadi ya gimana cara bikin strateginya buat ngalahin itu, atau kayak kita bisa belajar tentang 5 ranger ini dan segala macam. Oh, jadi apa ya? Belok ke arah yang tidak Jadi generik sih. Iya. Padahal dari awal teksnya tuh udah keren ya apa? Iya oke kan ini pengen ngelawan terus kayak kita kelihatan banget nih gap powernya nih, si Kroco ini nggak bisa apa-apa sementara Power Ranger tuh dewa banget gitu kan. Terus tiba-tiba dia harus ikut cadet training gitu loh. Ya baik lagi berarti di belakang agak turun ya. Iya. Sebenarnya ada lagi sih yang mau saya mention sih animenya sih. Apa di gua? Sebuah anime moe. Moe, oke. Sebuah anime moe. Ya. Tapi surrealis. Saya tahu ini anime. Kamu tahu kan? Ini apa? Lanjut. Ya gue sebut dulu ya. Namanya Train to the End of the World. Jadi waktu gue nonton Train to the End of the World tuh awal-awal tuh kayak rasanya ya kayak nggak jelas kan tadi dengar gue ngomong. Sama itu yang gue rasakan. Anime ini kok tidak jelas. Ini kenapa ini bisa terjadi? Iya kan? Anime ini rasanya kalau lagi demam, lu pernah kan demam guys? Iya. Terus lu kalau bisa demam lu istirahat kan? Iya. Pasti mimpi lu aneh kan? Ini basically kan? Ini. Iya. Ini basically fever dream dibikin anime kan? Iya. Ini simple banget ceritanya. Ini satu nggak simple sih. Jadi unik. ada kejadian Jepang tuh pengen bikin sinyal namanya 7G. Iya. Kan kita sekarang 5G kan? Iya. 4G, 5G gitu. Iya. Ini mungkin 7G. 7G. Yeah. Terus itu tuh bikin chaos lah dunia. Jadi pokoknya jadi kayak malfunction gitu kan. Malfunction jadi kayak tiap daerah tuh mempunyai karakteristik tersendiri. Terus kayak jarak di antara satu daerah ke daerah lain tuh jauh banget itu. Iya, betul. Nah, di salah satu geng kita ini, 4 Moe Girl ini pengen ketemu temennya yang di Ikebukuro, di tempat ground zero-nya. Tempat terjadi pertama kali. Iya. Nah, udah di situ perjalanan. Nah, itulah perjalanan antar stops gitu ya, antar stasiunnya itu kan kayak mereka berhenti. Wah, tempat kota yang ini kenapa? Tempat kota ini kenapa? Tempat mereka BTW itu ya, semua orang yang umur 21 jadi hewan. Iya, tapi masih bisa ngomong. Tapi bentuknya jadi hewan aja. Bentuknya jadi hewan. Terus ke selanjutnya tuh tiba-tiba kayak makin aneh gitu loh. Makin aneh, makin bener-bener wild sih bisa dibilang. Iya ya. bener. Yeah. Lu gak bakal nyangka kayak, oh oke, ini dia tumbuh jamur, oke, batu, catur. Ada yang ini apa? Ya yang catur kan apa? Kayak tontonan mereka di TV gitu ya. Itu digabung. Iya digabung kayak gitu lah kayak. Ya wild banget gitu tiap. Ya mungkin di satu sisi gue bisa melihat, wah ini lucu ya karena gila ini pemikiran gila aja gitu dijadiin anime dan tiap episode tuh berhenti di tempat yang unik-unik gitu kan. Cuman ya baik lagi nih, gue dari awal kayak gue nonton TV Bond sih, kayak gue merasa ini kan akan ada sebuah kompleksitas story yang yang plot twist nih di belakang gitu kan. Ya gue tidak mendapatkan se-ekspektasi gue lah gitu lah. Tapi ya baik lagi kalau buat hahihi, enjoy gitu, bisa di-enjoy. Iya. Unik aja. Asik. Gitu sih. Ada lagi nih gue? Gua apa ada lagi ya? 2 lagi nih. Oh iya, yang kayaknya kita masih bahas. bisa kita bahas nih. Apa yang mau sebut lo? Dua-duanya action. Oke. Oh iya benar. Dua-duanya action. Oke, silakan. Dari lu dulu deh. Ini yang lagi gua cosplayin sih. Gua bukan cosplay ya, kayak lagi ini kan jaket ini gak sih? Bukan, ini beda jaketnya ya? Jaket salah ya? Iya. Ya, sebenarnya anime adalah Windbreaker, guys. Betul. Windbreaker. Ini apa biasanya summary-nya ya? A Better Tokyo Revenger ya? A Better Bucigiri. Oh iya. A Better Bucigiri, benar-benar. Kayaknya sebenarnya basically ini anime
ya geng-geng gitu ya, Geng-gengan, gangster geng-geng gitu. sekolah ya Geng biasa sekolah. lah kan. Ya. Udah sering lah anime geng sekolah, cuman dibikin twistnya nih geng sekolahnya baik. Nah itu dia. Ini kayak apa ya yang bisa dibilang kayak public service gitu mereka kan kayak ngejagain Iya. kotanya dari perampok lah. Biasanya kan apalah. kalau geng-geng sekolah kayak Crow Zero kan kayak Mereka tawuran aja gitu. anak kayak nakal, anak nakal hobinya gitu. tawuran. Nah ini yang ngelawan gengnya Crow Zero. Iya benar. Yang mereka tuh berantem tuh kalau emang perlu aja gitu kayak maksudnya Iya. bukan yang for fun mereka berantem gitu. Tapi mereka bisa berantem gitu. Betul. Ya openingnya enak. Openingnya enak banget. Ceritanya sisanya apa ya gimana ya? Gue ngerti lah di season pertama itu ada statementnya gitu ceritanya. Kayak lu tuh bertarung tuh harus ya gimana gitu lo nggak bukan asal bertarung lah bla bla bla. Cuman gue nggak tahu ya tidak karena itu kayak di gue. Gue nonton itu demi actionnya sih. Karena actionnya bagus-bagus. Actionnya bagus-bagus sih jujur sih. Iya, Kayak fight scene pukul-pukulannya hand to hand combatnya tuh bagus. Koreografi sangat bagus. Cuman ya udah sih sama gitu iya. aja sih. Karena gue tau ya gue merasa kayak jadi gimana ya gimana gue mau ngomongin tanpa spoiler ya gue lagi mikir nih. Pokoknya intinya dia kayak mereka tuh di setengah season ke belakang ya kayak nge-explore geng lainnya gitu kan. Kayak ada geng lain terus kayak leadernya dan petinggi-petingginya tuh di explore lah masa lalu segala macem. Gue pribadi gue lebih invested ke gengnya ini dulu nih yang di explore, tapi mereka explore ke sana dulu. Walaupun tujuan nge-explore-nya adalah karena pengen ngasih pesan nih ke main karakternya gitu. Sebenarnya gitu sih. Gue paham arahnya ke situ, cuman gue pengen kenal nih sama yang keren-keren juga nih di geng yang ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu gitu sih, itu gitulah. Season 2 aja di announce. Jadi lu mungkin Mungkin ntar dapat di season 2 ya. iya benar. Ya, kita tunggu aja guys. Dan yang terakhir adalah Apalagi, shonen. Dan gue rasa ini tuh bisa banget. Ini tuh di coding buat jadi kayak AOT. Oke. Cuman di shonen kan. Gue gak bilang AOT artinya nggak shonen ya. Maksudnya kayak di Iya, tone down. Paham gak maksud gue? Iya, paham. Kayak di apa ya tidak didarkan gitu, tidak Iya. didark. Bilang ya, Bukan dark di dark. terus lawan katanya gitu loh, di dark. Tidak dibikin edgy. Tidak dibikin edgy. Oke, Iya. mungkin itu. Iya, oke. Main aman. Apa sih namanya? Iya, Naruto, Jujutsu Kaisen. Oh salah. Bukan dong. Kaiju Kaiju number number 8. Gimana Kaiju number 8 buat lo? Ini kan lumayan kayaknya gue liat opini orang netral sih, tidak ada yang wah banget tapi tidak ada yang bilang ini jelek banget gitu. Yang pertama endingnya bagus. Nobody Ya. na. One Republic ya? Iya kan? Kaget loh itu gue jujur. Bisa bawa One Republic. Oke aja. Sangat enjoyable. Sangat santai, sangat bare minimum shonen. Iya sih. Ya, Iya sih. seperti kita tahu ya ceritanya pun bakal sangat-sangat predictable guys. Hibiki Kafka, cuman yang gua nggak nyangka adalah dia umur 30 kan biasanya remaja. Biasanya banyak pagi namanya shonen kan? Iya. Biasanya anak muda kan? Ya, Hibiki Kafka dia bukan siapa-siapa, dia pengen jadi pengen dia itu bukan siapa-siapa di dunia yang diserang kaiju. Dia pengen masuk ini Wings of Freedom. Terus dia ketemu satu kaiju yang dipaksa makan jarinya, terus ada Kurama jadinya dia. Basically itu sih. Iya, basically Iya, itu. jadi basically dia Sumpah template shonen sebenarnya bare minimum shonen bener. ketemu sama kaiju, dia dimakan terus dia bisa berubah, dia punya kekuatan kaiju. Yang pertama kali dia coba diumpet-umpetin, akhirnya nggak tahu ketahuan atau enggak, terus dia berusaha buat, tapi serunya adalah dia berusaha buat nge-proof diri dia tanpa menggunakan kekuatan kaiju. Iya. Bener dia nggak mau langsung make gitu ya. Dia Iya. kayak gue pengen gua dulu nih. Kalau udah ya mungkin kepake kalau udah kepepet banget udah mau mati apa gimana. Kan? Iya, gue pengen proof Nge-proof diri gue kuat tanpa kekuatan kaiju itu sih gue suka sih. Ya ini yang gue bisa lihat unik sih karena itu sih. Dia bukan anak muda sih si Kafka ini. Iya. Dia tuh kayak udah berapa umurnya? Udah 30. 30-an ya? 30-an kan? Tapi personalitinya kayak anak kecil iya, kadang. kayak masih apa ya dapat vibes karakter shonen tuh yang masih ngejar mimpi gitu kan? Iya. Biasanya kan kalau mungkin udah di umur segitu di anime tuh kayak ya udah mereka udah mencapai yang mereka pengen gitu segala Atau macam. udah set lah intinya, apa sih personalitinya udah segitu settle aja. gitu. Tapi dia tuh masih ada gue belum menyerah deh sama mimpi gue gitu. Itu unik sih. Jadi buat teman-teman yang udah umur 30-an dan masih ingin ngejar mimpi kalian, kejarlah guys. Ya siapa tahu kalian ketemu. Siapa tahu kalian kemakan kaiju gitu. Tapi balik lagi gue, kenapa gue bilang ini saat AOT coded? Kaiju semuanya bergigi bro.
Ah. Semuanya tuh tajam gitu loh. Ah. Itu bisa banget tuh kakinya putus satu. Oh iya. Kalau Iya sih. diserang nih, misalnya kaiju nyerang jedar gitu. Bukan kelempar orangnya, bisa banget kebeset itu badan. Bisa hancur loh sebenarnya. Ya bener sih. Bener. Mungkin gak tahu ya, mungkin udah kebiasa dengan zaman modern sekarang kan harus edgy, gore-gore gitu kan. Ngelihat yang lebih aman itu gue kayak, Tapi kayaknya kalau buat anime ini emang kayaknya akan lebih kena lagi kalau Bang Gori sih. Karena specifically ini kan kayak vibes-nya aja ya. Vibes itu kan kayak wah ini dunia diserang gitu loh. iya Kita kan? lagi dalam keadaan takut nih bakal ada kaiju muncul gitu loh. Jadi kalau ketakutan kita di emphasize dengan jebret hancur gitu kan lebih kena gitu loh. Iya makanya. Karena vibes-nya ini aja sih, karena vibes-nya ini nih. Gitu. Tapi di luar dari itu ya enjoyable lah. Iya. Iya. Lebih Gori Jujutsu Kaisen tetap ya malah ya. Iya. Ayolah, come on lah. Siapa tahu mungkin di next seasonnya mungkin pengen lebih dark ke dalamnya ke belakangnya. Mungkin kita tungguin aja. Mungkin nggak tahu. Sudah, kita udah durasi udah agak panjang nih Hulk. Apa kita langsung ke Top 3 kita ya. top 3 yang kita akan bawa pulang piala yang tiap ini ada Tiap terus. season selalu ada. Ya. Berarti top 3 dari Top 3 siapa? adalah dari lo deh. Dari gua dulu ya. Mungkin gua akan ini sih. Tadi belum di-mention di sini. Mungkin dimension mungkin enggak. Mungkin enggak. Konosuba. Lord Kazuma. Let's go. Gue senang karena masih lucu. Itu yang deserve menurut gue deserve di top 3 gue. Masih senang, gue masih bisa ketawa nontonnya. Karena come on. Maksudnya lu gimana bisa nggak terhibur sih sama Konosuba gitu? Ya kan, kayak lu suka anime, lu suka isekai apalagi mungkin ya. Masa nggak ketawa sih sama Konosuba? Itu lucu banget loh. Masih lucu menurut gue. Apalagi di arc awal-awal tuh yang dia sih kayak kapital ya. iya, terus kayak sama princess-nya itu kan, terus kayak ini boleh spoiler nggak sih? Dikit aja. Apa kita berusaha nggak ya? Berusaha deh. Berusaha nggak ya? Ya, pokoknya ada konflik lah di sana dan itu lucu gitu loh. Dan kayak masih punya beat-beat komedi yang lucu gitu kayak apa ya waktu itu ya? Yang gue pernah ngasih tau lu deh, yang pernah gue fotoin deh. Yang kayak Oh, ya kan? iya, Yang dia iya. apa sih ngomong mau perang gitu kan? Dia kan mau battle gaya lagi. kan, Kazu kan banyak gaya ya. Gaya, iya banyak gaya. Dia mau battle di depan princess-nya itu biar dia kelihatan keren. Apa lah gue udah pengalaman, gue udah bunuh banyak monster, udah jago gue. Habis itu cut-nya tuh langsung ketemu Eris gitu. Gak ada ngomong apa-apa, gak ada yang kayak ditunjukin dia langsung bang gitu, enggak. Tapi kayak langsung kan udah gue bilang, kalau masih kayak gini gitu. Maaf. Ya kayak gitulah, itu salah satu beat yang lucu menurut gue kayak, waduh bagus nih cara deliverynya gitu. Jadi masuk jujur gitu. gue, ini Konosuba Ya. hampir banget masuk top 3 gue. Hampir banget. Oke. Berarti Menurut gue tuh ini tapi season terlemahnya Konosuba sih. season lama ya? Iya. Oke. Karena mereka sangat bergantung banget sama dinamika karakter. Jadi gue rasa kayak oke, Darkness tuh kayak gini. Ini terus yang diulang-ulang jokesnya Darkness, nggak ada lagi. Oke. Jadi hampir banget tuh kelewat, hampir banget masuk top 3 gue. Ya, nggak tahu ya, gue ngeliatnya mungkin di awalnya tuh rasanya kayak gue lah ngeliatnya ini mulai ini nih karena kita ngeliat si Kazumanya ke transport ke tempat yang jauh dari teman-temannya kan, jadi kayak ngasih liat momen ini Kazuma berkomedi tanpa dinamika gitu, walaupun nggak obviously tidak sekena itu ya karena nilai jualnya Konosuba kan dinamika artinya kan, dan tapi ya mungkin mereka yang mencoba gitu attempt gitu. Dan itu pun terjadi Kazuma kan kayak A nih. Dan itu diulang terus jokesnya waktu di Capital. Kayak gitu terus dia. Iya sih. Dan hal lucunya itu yang kayak lu bilang tadi, ya itu pas dia ketemu sama teman-temannya ya. Iya. Iya sih. Gitu sih. Ya, ini nge-proof point kita waktu kita pernah sempat ngomongin tentang Konosuba adalah Konosuba bisa lucu karena ada ketika main karakternya semuanya ngumpul. Ya, mereka tuh grup. Partinya ini. Gak bisa Kazuma sendiri, Megumi sendiri. Karena terbukti, gue waktu nonton Kazuma sendiri di Capital, gue gak selucu itu. Gak seketawa waktu dia udah ketemu Megumi yang kayak gitu, Aqua yang kayak gitu. Bener, Darkness yang kayak gitu ya. Oke sih. Iya, jadi nomor 3 gue adalah beberapa bulan ini gue bilang gue sangat hype-in sih, agak gue hype-in kalau misalnya kalian notice sih.
Apa tuh? Jellyfish Can Swim in the Night. Oke. Ini top 3 lo ya? Nomor 3 gua. Oke, coba diceritakan. 5 episode pertama salah satu episode dengan direction anime seasonal dengan direction yang sangat bagus. Apalagi episode 1, 2, 3-nya. Indah banget secara directingnya, kamera works-nya. Ya. Komposisi visual. Komposisinya apa sih itu kayak hal-hal kecil-kecil yang bisa kita ungkit-ungkit. Bagus banget. Terus kita masuk ke episode 6 dan ke belakang. Gua ngerasa ini tidak seperti pertama penyakit dari anime original sih. Mereka kehilangan momentum dan mereka mencoba buat mempercepat dan membuat masalah dan mengkelarkan masalah tersebut dengan cepat. Gua dulu bilang di episode mana gitu, kalau misalnya ini bisa jadi salah satu setinggi A Place for the Universe. Oke. Dimana awalnya bagus sampai ending bagus. Ternyata gue salah guys, maaf ya. Ya gak apa-apa, kan kita waktu itu prediksi doang. Iya, karena gue liat 3 episode pertama tuh bagus banget. Iya, wajar kan untuk kita dan set expectation. Gue rasa tidak ada stakes yang kayak membuat mereka kayak, oh gue harus gini. Ada satu episode tentang mereka mau bikin sim. Terus apa? Bonding itulah sisi moe-nya keluar loh. Iya kan? Iya, maksudnya terus kayak lucu-lucuan barengnya itu mau keluar. Terus kayak seakan-akan semua masalah mereka tuh kayak kelar gitu aja. Gue rasanya begitu. Kalau misalnya kalian nonton sih pasti notice sih kayak apalagi si karakter utamanya mempunyai konflik dari awal tuh gini terus nih. Ya. Tapi di ending udah gitu aja kelar problemnya. I see. Gue kayak rasanya kayak episode 12 nih, episode terakhirnya nih kayak gini doang. Gitu sih menurut gue. Gak apa-apa. Tapi tetap top 3 loh. Purely karena 5 episode pertama. Tetap merasa oke sih. Oke. Nanti lanjut ke nomor 2. Top 2 saya. Yeah. Top 2 saya adalah ding Dungeon Meshi. Curang kan Dungeon Meshi udah pernah. Oh gak boleh? Gak boleh lah. Oh gak boleh ya? Gak boleh. Oke, gue cari lagi dulu. Apa dong anjir, gue abis lu gimana dong? Gak boleh ya? Gak boleh. Aduh, jadi dulu deh, top dulu deh. Top 2 gue adalah jadi bingung gue. Ya udah lanjut. Mushoku Tensei. Oke. Mushoku Tensei dari awal bagus. Sebuah karakter building yang bagus dengan world yang bagus. Dia masuk ke season ini pacingnya bagus. Diawali dengan bagus-bagus banget. Masuk ke labyrinth arc-nya kita bisa ketemu Paul dan segala macam. Yes. Bagus banget. Dan gue yakin banget kreatornya, dan ini masih sama sih dengan statement gue waktu kita tentang episode Mushoku Tensei. Emang Rhodes tuh didesain buat lu nggak suka sama dia. Oke. Ini terbukti. Di momen itu ya? Di momen yang itu. kita sama nih pikirannya kan? Sama. Oke. Setelah kelar arc labirin, Ya. itulah momen dimana Oke. Ternyata arc 100 Kanojo. Malah mirip banget lagi waktu si Rentaro. Apa minta izin ya anjing? Begini. Adem. Ya, oke. Tapi di luar dari itu gue sangat senang, selalu senang sih gue nonton Mushoku Tensei sih. Cuman ya, gue ngerti banget dan gimana bilangnya ya, penulisnya bener-bener mencoba banget nge-convince buat apa yang dilakukan Rhodes itu make sense. Iya. Dan di dunia itu make sense. Iya, make sense. Cuman menurut gue, Norn adalah kita sebagai penonton kayak kok gini sih guys gitu kan kayak. Ya udah sampai situ aja. Iya. Makanya gak bisa sampai nomor 1 gue. You know what? Kayaknya Mushoku Tensei nomor 2 gue juga deh, kayak bisa deh. Nomor 2 lu juga. Nomor 2 juga deh. Kayak ya balik lagi gue masih ngeliat gue udah emang apa karena ini ya udah terinvested ya dari season sebelumnya. Iya. Dan ya apa ya ada hal
yang bikin gua shock lah gitu. Kita kayak kalau kita sebut spoiler sih. Ya pokoknya Ada kejadian lah tetap di dapat apa namanya shock value dari Terus Mushoku tetap Tensei. dapat. Terus kayak ya apa ya, development Rudeus masih jalan gitu, masih berprogres rasanya. Iya, dan ini gue jamin masih bakal berprogres ke sisi Iya. selanjutnya. Mungkin kan ada mungkin ya di anime mungkin karakternya progresnya tuh lagi stagnan aja nih, kayak lagi udah lu lagi fun sama dunianya, fun sama ceritanya. Tapi Rudeus tuh jalan terus aja. Kayak walaupun dimanapun kejadiannya, apapun kejadiannya, dia tetap naik gitu loh. Apa namanya? Developmentnya gitu. Jadi ya gue masih ngerasa karakter development Rudeus masih bagus gitu. Iya. Tapi gue penasaran kok. Boleh, Kenapa apa nih? lu Dungeon Meshi nomor 2? Kenapa Dungeon Meshi nomor 2? Iya. Karena ada satu yang di nomor 1 ntar. Oh, nggak ada alasan lain. Enggak, ya karena ya gue masa Dungeon Meshi bagus, tapi ya ini sih apa apa bilangnya ya, mungkin bukan plot twist ya, tapi kayak kaget ternyata kayak kita Lu dibahas. jadi unpredictable kan ceritanya, ya Hah? nggak sih? Jadi unpredictable gitu. Iya, itu yang bikin gue kayak ternyata ini bukan anime apa namanya, anime fantasy yang masak-masak doang nih gitu. It's much more than just masak-masak dan fantasy gitu. Ternyata ada back yang lebih dalamnya lagi. Dan tadi kayak lu udah mention kayak apa namanya, world buildingnya, effort untuk ngebikin anatomi per monster tuh gimana nih, bisa dimakan apa enggak, ini cara masaknya gimana, kayak gitu kan. Ya itu effort lah gitu loh. Jadi ya menurut gue deserve lah. Ya gitu sih. Dan endingnya sih lumayan, gak tau ya, gue lumayan hype juga sih endingnya sih. Basically mereka endingnya ya cliffhanger buat season ke depannya kan. Dan menurut gue cara mereka sih lumayan. Makin ke bawah tuh makin beda gitu loh, itu siapa sih? Apa ya, vibes ini ya? Iya. Ya kan. Ya, dan yang perlu di-mention sih ini sih, ternyata karakter-karakter di luar partinya Hidup semua. kayak bukan literally hidup ya, maksudnya Maksudnya kayak apa sih? Maksudnya kayak real, kayak misalnya mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya backstory sendiri, Iya. kayak terus semuanya di real gitu loh ya, rasanya kan. intinya bukan NPC sih mereka jadi. Iya benar. Karena kalau lu dungeon gitu kan, kalau di game-game, wah ini ketemu NPC party lain gitu segala macam, bodo amat kan. Tapi kayak punya matter semua nih mereka Iya, nih. betul, gitu. betul. Itu yang rasanya enak gitu, beda rasanya. Itu sih. Jadi top 2 kita tadi udah sama, berarti ke top 1 ya? Top 1. Nomor 1 ini, anime of the season gitu. Iya. Gue tahu episode dulu apa. Anjing ditodong. Gue tahu. Berarti lu duluan deh. Ya udah, anime of the season gue langsung sebut aja Jellyfish. Jellyfish. Itu menurut gue anime of the season ini menurut gue. Kenapa? Oke, tadi lu udah mention ya, directingnya, visualnya bagus segala macem. Cuman yang menurut gue kena ini personal sih rasanya sih. Karena ada spirit yang mau dibawa dari anime ini, yaitu berkarya di era modern ini guys. Gitu kan, karena banyak nih karakter utamanya punya insecure, kayak aduh gambar gue bagus nggak ya segala macem. Tapi abis itu datanglah temennya yang kayak nge-lift up kayak gue mau berkarya tapi semuanya sama lu gak mau, gue mau gambar gue tuh yang gambarin lu gitu. Rasanya tuh kayak gimana ya, kayak membawa spirit lagi ke di era modern ini masih bisa berkarya loh. Di era gempuran banyak orang-orang yang idol atau content creator atau influencer gitu-gitu, kayak mereka masih punya semangat itu gitu. Nah itu gue masalahnya gue. Spirit itu gue rasa hilang setelah 6 episode ke belakang. Iya. Menurut gue spirit yang dibawa dari 5 episode pertama tuh hilang. Bukan turun, hilang bahkan. Karena di awal-awal gitu ya, kan awal kayak guys berkarya gitu. Berkarya terus tiba-tiba kayak oke, kita malah ngelakuin A, B, C, D terus kayak problem A tiba-tiba kelar aja gitu loh. Padahal kita udah diceritakan ini problem yang sangat-sangat dibawa bertahun-tahun gitu loh. Ini gue kasih contoh aja ya, misalnya kan si Nonoka kan ini ya punya gelut ya sama seseorang ya. Itu dikelarkan di percakapan di mobil. Itu gelutnya udah lama loh. Iya sih. Apa selek lama ya, Iya. Iya. Itu aja maksud gue kayak lu rasanya curhat gampangkan ya. Lu curhat sama temen dia yang bahkan lu nggak kenal sama dia di mobil gara-gara macet. Iya. Oke, udah kelar gitu problem lu. Gitu loh maksud gue kayak kayak gitu. Gue akhirnya sih ini tidak sempurna sih, jujur penceritaannya tidak sempurna sih, benar sih. Gue bisa terima, cuman ya baik lagi sih gue ngeliat kayak ini kayak ya mereka nih anak-anak muda basically SMA kan, SMA pengen berkarya kan, dan kayak masing-masing punya konflik terus ya dibawainnya masih acceptable buat gue. Walaupun gue jujur endingnya tidak se-wow itu sih, jujur sih. Iya. Baik lagi, tapi visualnya bagus, musiknya oke lah, tapi tidak sempurna aja endingnya. Menurut gue tidak sempurna gitu.
bener kata lu tidak seperti yang udah di build up, tapi menurut gue masih bisa gue terima. Oke. Intinya begitu. Kayak kalau banyak ngomong takutnya spoiler soalnya. Ya tapi nonton aja sih. Nonton aja makanya. Tetap bagus kok. Tetap bagus. Nomor 1 saya adalah Sound Euphonium. Oke. Gimana, Abang? Gue udah bilang ya tadi Kyoto Animation, GOAT, animasinya bagus banget. Ya. Tapi spirit dia dari season 1 Kumiko tuh masih ada sampai belakang. Dan gue rasa konfliknya itu walaupun konflik anak SMA ya, gue ngerasa ini tuh benar-benar struggling banget. Lu tamat gak season 3-nya? Tamat kan? Tamat. Lu rasa kan lu dari awal-awal nih kayak dia nggak punya stakes lah. Iya. Muncul season 3 di mana ada anak baru dari transfer. Itu ada stakes tuh. Jadi dia merasa terpressure secara mental karena dia udah jadi ketua dan secara skill. Dan apalagi ini tahun terakhir dia kan karena Dan dia di kelas tahun terakhir dia. Kelas 3 kan dia. Dan gue nggak nyangka mereka anime ini berani buat kayak membuat plot twist di akhirnya seperti itu. Oh iya. Ya. Karena biasanya kalau misalnya kita mau ke rute yang cheesy dan predictable, bisa banget dibikin biar kayak drama dan emosional dan segala macam. Tapi enggak, dia kreatornya tuh memilih buat membuat cerita yang lebih unik. Bukan unik, lebih ya nyatanya begitu. Kalau misalnya emang yang satu lebih jago ya itulah. Iya, lebih realistis kasarnya. Itu dia. Gak yang drama iming-iming gitu loh yang kayak enggak lu gue kasih kesempatan, enggak gitu ya. Iya. Enggak, emang bagus ini kok gitu. Iya. Enggak dibikin kayak betul. Kamu lebih bagus. Tapi enggak, aku ingin proof diri kamu sendiri. Oke, saatnya lu proof diri lu sendiri. Enggak, karena udah dikasih kesempatan dan terbukti begini, objectively gitu kan. Iya. Apalagi titik di mana yang milih tuh Reina. Wah, itu kena banget tuh rasanya. Iya, coy. Bilangnya di awal ngomong, gue maunya lu ya. Terus pilih. Cara pilih juga anjing sih. juga apa ya rasanya. Dan konflik dan menurut gue episode itu sangat bagus. Pas di ending adalah Rena bilang, gue tahu lu yang mana. Wah, iya. Tapi dijawabkan sama Omae, iya, tapi gue tahu lu pengen yang terbaik kan. Yes. Itu. Nah, itu dia. Anjing. Bocah-bocah SMA loh. Iya sih. Dan ya setelah dari season 1 sampai sekarang ya akhirnya mereka mencapai goalnya dan segala macam. Itu menurut gue sebuah masuk ke titik dimana ini adalah ending yang satisfying. Ya, gue bisa bilang ya. Begitu sih. Makanya dia bisa ranking 1 gue sih. Oke. Bisa diterima. Tapi gimana menurut kalian? Apa anime terbaik season ini? Apa Whisper Me a Love Song? Atau kayak ada game gacha Blue Archive gitu kan? Game gacha. Iya bener. Grandpa and Grandma Turn Young Again. Iya. Atau Oblivion Battery, anime banyak gitu kan? Banyak banget tuh sebenarnya. The New Gate, Final Hit dan segala macam. Apa anime of the season kalian? Komen di bawah. Dan tentu saja, baik apa lagi. Digo? Anime yang terbaik adalah anime yang kita suka ya. Anime yang kalian suka. Betul. Jadi kalau misalnya yang terbaik bukan ini, boleh banget. Boleh banget, terserah, nggak apa-apa. Tapi itu yang menurut kita bagus. Dan itulah spring season. Gimana lumayan banger-banger. Di season depan pun di summer kita sudah masuk. Kebetulan kita agak telat ya buat episode ini ya. Ya udah. Ini kita nge-recap lah ya, season spring. Di summer ini ya sudah kembali Oshinoko season 2. Hey, let's go. Dan juga banyak juga anime-anime baru seperti Elusive Samurai dan Makein the Losing Heroine dan segala macam. Banyak guys. Jadi tunggu aja buat di summer sih. Sudah sejam, sekitar sejam. Sepertinya sudah begitu aja ya. Okay. Thank you yang udah nonton ya. Say bye-bye. Bye-bye. Apa ya boleh kayak, tapi gue ngerasa banyak banget anime nih yang di season ini tapi masih dibahas gitu loh. Di mana nontonnya yang mau dibahas gitu. Di sini nih. Di sini ada guys. Iya, kita tiap season tuh bahas anime loh.
Maksudnya Iya sih. bukan di season spring doang, dia ada summer, winter, fall tahun lalu. Wow. Di mana nontonnya, Paul? Di mana? Sini. Sana. Dan tentu Jadi, saja teman-teman kita juga Ya, masih ya, banyak ya, ya. update lagi tentang anime-anime lain. Betul. Di mana kalau Subscribe mau aja, di subscribe. aja. Dah. Ya kita nonton Look Back yuk. Ayo.